Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dan arahan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada beliau Shahibul Fadilah Wasiyadah Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa Al-Makan wa Fursa falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Fanahdlatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' fahiya khimah kabirah wa midhallah kabirah li jami'i abna'i syu'ub tal'abu dawraha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ardil ma'murah. Hadratal muhtaramin PWNU Jawa Timur, Romo Kiai Haji Anwar Mansur beserta jajaran syuriah yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu jajaran syuriah Jawa Timur, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Zuhri Zaini beserta Kiai Haji Abdul Hamid, Ketua PWNU Jawa Timur beserta jajarannya, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Tentu yang sama-sama kita sayangi, burung camar yang terbang dari timur, lailanya Jawa Timur, Ibu Dr. Khafifah Indar Parawansa. Para pimpinan Forkomimda yang hadir, saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, tapi insya Allah seluruh pengurus cabang NU dan juga pengurus Banom yang hadir, serta warga NU yang hadir, insya Allah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada sore hari ini alhamdulillah saya dapat hadir mewakili, mohon maaf saya terlewat, ada tokoh-tokoh agama yang hadir di sini, Pak Pendeta, Pak Bedande gitu ya. Saya hadir pada hari ini mewakili Ketua Umum PBNU yang memberikan amanah agar hadir. Sebenarnya saya hadir menemani Wakil Rais Am, ini satu pasangan. Rais Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar hari ini tidak bisa hadir, lalu mewakilkan kepada Kiai Haji Anwar Iskandar sebagai Wakil Rais Am, lalu Ketua Umum mewakilkan pada saya. Jadi saya walaupun baru kembali tadi malam gitu dari keliling Kudus, Jawa Tengah, lalu sampai Jakarta, ba'da subuh terbang lagi kemari Bu ya. Untungnya alhamdulillah bertemu burung camar itu agak sedikit terhibur saya. MC-nya luar biasa MC-nya itu. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ini kali kedua saya hadir di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Setahun lalu persis pada acara Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dan juga pada acara Haul saya diundang hadir, ini persis 1 tahun. Tapi kali ini saya hadir di sini mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam acara Harlah ke-102 NU sekaligus Harlah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton dan Raker PWNU Jawa Timur. Dalam mukaddimah yang tadi saya sampaikan, saya ingin memberikan sebuah penjelasan yang sederhana karena saya ini backgroundnya santri. Saya kalau membuat ya poin-poin itu dalam mukaddimah saja. Mukaddimah saya itu akan saya ingat-ingat untuk menjadi poin-poin saya berbicara. Alhamdulillah, pertama-tama ingin saya sampaikan kita bersyukur NU di usianya yang ke-102 ini laksana pohon. Syajaratun tayyibah, dia adalah pohon yang baik yang ditanam oleh muassisnya, para pendirinya 102 tahun yang lalu. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'.
yang dia ibarat pohon mengakar, akarnya menghujam ke bumi dan kemudian cabang rantingnya menjurai ke seluruh tempat penjuru dunia. Kalau tadi dikatakan 10 dari penumpang angkot itu di Jawa Timur adalah warga NU gitu ya Bu ya. Itu di Jawa Timur semua sudah maklum minad-din bid-darurah, semua orang tahu bahwa NU itu basisnya Jawa Timur. Sampai ada guyonannya di Terminal Bungurasi, saking kuatnya NU, copetnya saja NU. Ya tapi itu fakta Pak. Di pasar itu tukang parkirnya itu kalau ditanya sampean ini Islam, alhamdulillah saya Islam Pak. NU apa Muhammadiyah? Sepertinya saya NU. Dari dialeknya ini sepertinya orang Madura. Loh, tahu dari mana sampean NU? Keluarga saya itu kalau malam Jumat tahlilan. Kalau malam Jumat baca sholawat. Loh, kok tadi waktu Jumatan panjenengan tidak sholat Jumat? Kalau itu cuma masalah hidayah. Jadi saking kuatnya NU itu luar biasa, di Indonesia ini semua pun mengakui, teman-teman dari ormas lain, agama lain, NU itu ada di seluruh negeri ini. Wa far'uha fis sama, bahkan cabang rantingnya itu ada di luar negeri. PCI, kalau tadi Bu Khofifah bicara duren kan begitu ya. Maka saya bicara bagaimana saya juga keliling bangga melihat perkembangan PCI NU di seluruh dunia. Karena saya berkesempatan keliling dunia untuk mewakili NU, menengok juga selain PW, PC dan ranting yang ada di Indonesia, saya juga keliling ke seluruh dunia. Alhamdulillah NU, misalnya di Jepang, itu belum lama saya dari Jepang, sekarang sudah punya masjid cukup banyak di Jepang. Nah ini alhamdulillah. Di Korea demikian pula. Nah, fahiya khimah kabirah wa midhallah kabirah. Pertanyaannya kenapa NU bisa eksis 102 tahun ini? Karena NU bisa memposisikan diri seperti khimah kabirah wa midhallah kabirah, rumah besar, kemah besar, payung besar li jami'i syu'ub, untuk seluruh rakyat Indonesia, Islamiyan kan au ghaira islamiyin. Baik itu orang Islam maupun yang bukan Islam, itu mereka merasa nyaman dengan Nahdlatul Ulama. Inilah hebatnya NU. Kalau sesama Muslim senang sama NU, kita bisa paham, kita diikat dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Yang luar biasa, saudara-saudara kita non-Muslim, contoh pada hari ini, kita hadir acara raker, hadir di sini. Mohon Bapak yang dari non-Muslim berdiri supaya yang di belakang bisa lihat Pak. Ini. Nah, ini. Nah, ini luar biasa. Terima kasih, jangan lama-lama, kasihan Pak. Ya. Kalau di sini mungkin ada yang mengatakan, itu mereka barangkali karena minoritas di sini takut sama NU yang di Jawa Timur mayoritas. Bukan. Saya mau cerita ini Pak. Saya mau cerita Bu, tapi tolong rahasia, jangan ngomong-ngomong. Saya mengisi acara halal bihalal, ada di Papua, ada di NTT, salah satunya di NTT, Nusa Tenggara Timur, yang ini saya kagum. Di Pulau Sumba, kebetulan Menteri Perhubungannya yang menghubungi saya, Ketua PWNU NTT. Hadirlah saya hadir pada acara halal bihalal NU di NTT bersama mayoritas Muslim lain. Maksud saya bersama komunitas Muslim lain, ada saudara-saudara kita Muhammadiyah yang menarik Romo Kiai, kumpul sekitar 4.000 kaum muslimin khususnya di Pulau Sumba yang mengagumkan seluruh kepala daerah dari kabupaten-kabupaten sepulau Sumba yang notabene non-Muslim. Ada yang Protestan, ada yang Katolik hadir, bahkan uskup, bedande, kemudian tokoh-tokoh agama, Hindu, Buddha semua hadir. Mungkin ini masih belum juga membuat kita takjub. Yang membuat saya takjub, yang menjadi penjaga keamanan acara halal bihalal kaum muslimin di NTT, bukan Banser, bukan Kokam kalau di Muhammadiyah,
tapi panitia atau penjaga keamanannya adalah pemuda Kristen dan Katolik untuk acara kaum muslimin. Waktu saya tanya, kenapa kok ini yang jaga panitia acaranya bukan keamanannya, bukan Banser atau bukan Kokam, karena dari Muhammadiyah juga ada Kokam, tapi yang jaga pemuda Kristen Katolik. Jawabannya mereka sederhana, termasuk bupatinya mengatakan, kami ini nyaman dengan NU, Pak. Kami ini nyaman dengan Nahdlatul Ulama. Ketika kami, Kristen, Protestan atau Katolik, kami minoritas di Pulau Jawa yang menjaga kami, baik pada acara-acara keagamaan atau di luar itu, yang menjaga adalah Nahdlatul Ulama lewat Ansor dan pemuda-pemudanya yaitu Bansernya. Maka sekarang saat kami di sini merasa hebat dan kami mayoritas, kamilah yang harus menjaga Nahdlatul Ulama yang minoritas di NTT. Buat saya ini bukti bahwa NU bisa menjadi khimah kabirah wa midallah kabirah li abna'is syu'ub buat seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz tadi dalam sambutan beliau, NU sebagai mayoritas bisa bersikap moderat dan mengayomi yang minoritas. Selama ini terus dipegang oleh NU, insya Allah NU akan bisa menjadi patokan buat seluruh ormas keagamaan yang ada di Indonesia. Kenapa pula NU sampai saat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, tetap eksis dan besar? Karena NU, saya ingin katakan, tetap istiqamah tal'abu dauraha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ardil ma'murah. NU tetap besar eksis semacam ini karena NU masih istiqamah melanjutkan ru'yah. Ru'yah itu visi, dalam bahasa Arab ini ru'yah. Visi yang digariskan oleh para muassis pendiri NU, yakni NU didirikan untuk apa? Li islahil ummah wa islahil watan wa islahil ardil ma'murah. NU akan terus datang membawa kemaslahatan buat umat, buat negeri, bahkan buat peradaban dunia. Inilah visi para muassis yang harus kita terus jaga, saudara-saudara. Hanya tentu setiap zaman lahu awaiquha. Setiap zaman ada tantangan yang berbeda-beda. Pada masa Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Kiai Bishri Sansuri, tentu tantangannya berbeda dengan sekarang. Sekarang zaman sudah semakin maju. Mau tidak mau Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi harus mengikuti. PBNU misalnya lewat program digitalisasinya, sekarang sudah memulai membangun bagaimana NU ini menjadi organisasi yang maju, mengikuti zaman. Pengurusnya dari mulai PBNU sampai ranting, ya, diminta untuk semuanya serba digital. Semua sekarang melihat HP-nya, Bu. Kalau di NU, di PB kami itu selalu melihat ini ada Digdaya. Digdaya. Ini nanti ada disposisi dari ketua umum kemana kita lihat di Digdaya gitu. Kadang-kadang yang repot ini kalau kemudian kita di penerbangan atau baterainya mati atau kemudian tidak punya kuota atau pulsa, itu yang repot Nah inilah kemudian kita sudah melihat alhamdulillah persuratan-persuratan, disposisi-disposisi sudah menggunakan digitalisasi. Ini bagaimana NU mengikuti perkembangan zaman. NU juga terus diminta cepat merespon apa-apa yang menjadi kebutuhan umat dan masyarakat. Sebab visi ulama-ulama kita dulu, NU itu harus sama seperti TNI Polri, ya, melayani, mengayomi, melindungi, khidmatur ra'iyah atau khidmatul ummah, wa himayatul ummah, kemudian juga melindungi umat, riayatul ummah. Ini terus harus kita segera address kebutuhan masyarakat. Saudara-saudara, kalau kita melihat indeks kepuasan masyarakat terhadap organisasi kita, itu sesungguhnya berbanding lurus dengan seperti apa NU, baik di tingkat pusat, PBNU, wilayah maupun cabang, mengadres kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat melihat misalnya NU lambat
atau performnya tidak bagus, otomatis kemudian support masyarakat itu kurang terhadap Nahdlatul Ulama di sebuah daerah. Saya memberikan ilustrasi sederhana. Misalnya ini, cuman misal. Kok Polri, ini ada hadir saudara-saudara kita dari Polri. Kok Polri tugas utamanya, tusinya dalam melayani, mengayomi, melindungi masyarakat itu lambat. Itu otomatis akan membuat indeks kepuasan masyarakat terhadap institusi Polri menurun. Atau kok apalagi misalnya TNI Polri dalam sebuah kasus terlihat ada kasus TNI Polri bentrokan. Ada pernah terjadi dalam beberapa waktu lalu. Walaupun insya Allah alhamdulillah cepat terselesaikan. Rakyat melihat TNI Polri kemudian tidak rukun, itu kemudian indeks kepuasan masyarakat terhadap TNI Polri pun akan turun. Maksud saya dalam hal yang sama demikian. Nahdlatul Ulama, PBNU, dari atas PB sampai PW termasuk PC-nya harus terlihat dan betul-betul kompak sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Kikin. Sebab begitu warga NU melihat kok pengurus NU isinya ribut satu sama lain, tidak pernah rukun, tidak pernah menjalankan agenda, maka indeks kepuasan warga NU terhadap NU akan menurun dengan sendirinya. Dan ini adalah tantangan kita, bagaimana khususnya di Jawa Timur, kekompakan NU Jawa Timur dan juga kami di pusat harus bisa menjaga kekompakan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, warga kita ini sangat cerdas sekarang. Mereka itu melihat pengurus NU sekarang seperti melihat sesuatu yang sangat transparan di rumah kaca yang jendelanya dibuka. Kalau kita ini pengurus NU tidak sigap melayani umat, itu mereka dengan sendirinya akan berpaling. Saya akan ceritakan satu case ya, sebagai pelajaran saja. Ada warga NU mau wakaf sebuah tanah dan juga untuk dibangun rumah sakit kepada pengurus cabang NU di sebuah cabang. Ini tidak perlu saya ceritakan, rahasia ini Pak. Tidak enak kalau mau cerita. Karena kemudian yang menerima berpindah kepada organisasi Islam lain, saudara tuanya NU. Nah, ini contoh ini. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi ini ada satu contoh di mana ada satu cabang NU yang ketika mereka lambat ya, merespon mengadres apa yang diinginkan oleh umat dan masyarakat. Kemudian yang terjadi, masyarakat itu sekarang cepat berpikirnya cerdas. Dulu orang mungkin berpikir Haji Fulan itu seorang pengusaha, pasti dia akan menyalurkan filantropi sedekahnya, wakafnya pada NU karena yang bersangkutan alumni pesantren, karena anak yang bersangkutan dititipkan di pesantren. Ternyata itu tidak selalu terjadi. Karena ini terjadi, setidaknya saya dengar di dua tempat, di dua kabupaten di mana saya hadir di kabupaten tersebut. Ternyata orang yang dahulu, beliau memesantrenkan anaknya di Tebuireng kebetulan. Beliau pengusaha besar. Nah, yang satunya juga di satu kabupaten di Jawa Tengah, yang juga keluarga pesantren, tapi karena melihat PCNU-nya, ini PCNU-nya yang saya sebutkan, PCNU-nya tidak sigap dalam bekerja, maka potensi wakaf, sumbangan sedekah yang mestinya disalurkan pada NU bergeser ke tempat lain. Kenapa? Karena mereka melihat pengurus NU-nya tidak kompak. Pertama yang satu. Atau kedua, gerakannya tidak jelas. Ya mungkin itu, sesudah dilantik pengurus NU-nya, mabniun ala sukun, la mahalla laha minal i'rab. Nah kalau ini kan Gus Ikin sesudah dilantik langsung bikin raker. Ya. Nah ini jelas. Karena orang kalau sudah raker itu, pasti punya agenda. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, man la harakata lahu, la agenda lahu. Agenda ini sekarang sudah mu'arrab ini. Awalnya bahasa mana itu jadi Arab ya. Man la harakata lahu, la agenda lahu. Wa man la agenda lahu, la ru'yata lahu. Wa man la ru'yata lahu, la wujuda lahu. Man la harakata lahu, siapapun, perorangan maupun organisasi, kalau tidak jelas gerakannya apa yang dilakukan, berarti menandakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki agenda. Wa man la agenda lahu, dan orang yang tidak punya agenda, berarti la ru'yata lahu, dia tidak memiliki visi. Wa man la ru'yata lahu, dan orang yang tidak punya visi, la wujuda lahu, berarti yang bersangkutan tidak punya eksistensi. Kalau NU, dari mulai NU-nya, banomnya, rakernya ada, gerakannya ada,
berarti pengurusnya memiliki visi, dan berarti insya Allah NU di sana hidup dan memiliki eksistensi. Semoga insya Allah Jawa Timur termasuk yang eksistensinya kita bisa rasakan bersama. Atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat raker untuk PWNU Jawa Timur. Semoga insya Allah hasil rapat kerjanya bisa segera dilaksanakan dan masyarakat betul-betul merasakan apa yang dilakukan oleh PWNU Jawa Timur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.